teman-teman, nama saya Eza Komalasari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari program studi pendidikan ekonomi. Nah, di sini saya akan membedah suatu website Direktorat SMK dan membedah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Landasan Perkembangan Kurikulum yang diampuh oleh Dr. Hajah Sri Astuti MPD. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Awalnya kita harus membuka website psmk.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian muncul halaman utamanya seperti ini. Nah, di halaman utama ada akses layanan, berita unggulan, ada revitalisasi vokasi, ada konten terbaru, ada terbitan buku dan modul. Nah, setelah itu di menu utama ini ada 6 pembahasan. Pertama itu ada profil, yang kedua ada tata kelola, dan yang ketiga ada penilaian penjaminan mutu dan kurikulum, dan keempat ada kelembagaan sarana dan prasarana, dan kelima ada peserta didik, keenam ada tata usaha. Nah, teman-teman, di profil terdapat pengantar direktur, visi dan misi, unit kerja, hubungan kami dan layanan pengaduan. Nah, di kelembagaan sarana dan prasarana, setelah kita klik itu ada standar sarana, kedua standar prasarana, ketiga ada revitalisasi SMK, keempat ada izin penyelenggaraan SMK, dan kelima ada evaluasi tata kelola SMK. Di halaman utama ini kita hanya membahas dan berfokus pada penilaian penjaminan mutu dan kurikulum. Nah, teman-teman, di bidang penilaian penjaminan mutu dan kurikulum itu, di halaman website ini terdapat SAP, asesmen berstandar industri, dan kedua ada katalog produk teaching factory, dan ketiga ada buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, Camp Kreatif SMK Indonesia KKSI 2019 dan Camp Kreatif Guru SMK Indonesia KKGS 2020. Ada juga peraturan-peraturan terkait sekolah menengah kejuruan, ada model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha dan gerakan literasi sekolah. Kemudian ada juga mitigasi bencana, program minimalisasi risiko bencana sekolah menengah kejuruan. Ada juga pengembangan teaching factory dan Technovat dan event bidang penilaian kurikulum. Nah, teman-teman, di sini saya mengajak teman-teman untuk membedah hanya berfokus kepada dokumen kurikulum. Setelah itu, mari kita berfokus ke dokumen kurikulum sekolah menengah kejuruan. Kita klik di dokumen kurikulum sekolah menengah kejuruan. Nah, di halaman ini di bidang penilaian penjaminan mutu dan kurikulum terdapat dokumen kurikulum SMK
Fokusnya itu ada dokumen pembelajaran, ada dokumen penilaian, ada peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Nah, teman-teman, pertama-tama kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas ke dokumen pembelajaran. Di dokumen pembelajaran, teman-teman, perlu kita tahu terdapat adanya spektrum keahlian SMK. Dan kedua, ada struktur kurikulum SMK. Dan ketiga, ada KI dan KD SMK. Dan keempat, ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, teman-teman, itu 4 bagian dari dokumen pembelajaran. Setelah itu, kita bedah di spektrum keahlian. Di spektrum keahlian SMK ini terdapat Verdigen tahun 2018 006 spektrum keahlian SMA dan SMK. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin lebih tahu tentang apa itu spektrum keahlian SMK, teman-teman bisa download di sini. Coba kita download ya, teman-teman. Inilah spektrum keahlian di dokumen pembelajaran. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan MK. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK, penerapan jenis program pendidikan pada sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah kejuruan dan dalam bentuk bidang atau program atau kompetensi keahlian mempertimbangkan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan SMK ini terdapat silahkan kita klik ke bawah. Ada lampiran 1, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan. Spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah kejuruan ada teknologi dan rekayasa, kemudian ada energi dan pertambangan, ada bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, dan keempat ada kesehatan dan pekerjaan sosial, dan kelima ada agribisnis dan agroteknologi, dan keenam itu ada kemaritiman, ketujuh ada bisnis dan manajemen, kedelapan ada pariwisata, kesembilan ada seni dan industri kreatif, dan ke-10 cuma sampai 9. Nah, kemudian teman-teman, di bidang keahlian ini terdapat bagian-bagian dari teknologi dan rekayasa itu. Pertama, ada teknologi konstruksi dan properti. Ini termasuk ke program keahliannya. Ada juga teknik geomatika dan geospasial, dan ada juga teknik ketegalistrikan dan teknik mesin dan teknologi pesawat udara. Misalnya nih teman-teman, di program keahlian teknologi konstruksi dan properti itu terdapat juga kompetensi keahlian. Pertama, ada itu konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, konstruksi jalan dan irigasi dan jembatan, dan ada juga bisnis konstruksi dan properti. Dan keempat itu ada desain, pemodelan, dan informasi bangunannya. Dan selanjutnya akan seperti itu di bagian bidang keahlian energi dan pertambangannya. Nah, kemudian kita kembali ke
struktur kurikulum dan SMK. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pembahasan struktur kurikulum SMK. Di struktur kurikulum SMK ini terdapat Fadlijen tahun 2018 nomor 07 tentang struktur kurikulum SMK. Jika teman-teman ingin melihat lebih dalam apa itu struktur kurikulum SMK, teman-teman bisa download di sini. Sekarang coba kita klik download untuk mengetahui struktur. Nah, teman-teman, inilah tampilan struktur kurikulum. Nah, di sini terdapat Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan. Terdapat mata pelajaran. Pertama itu ada teknologi dan rekayasa, program keahlian, teknik konstruksi dan properti, kompetensi keahlian, konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Misalnya ini mata pelajarannya. Sekarang bisa kita lihat sendiri di sini. Mata pelajarannya seperti muatan nasional itu ada pendidikan agama dan budi pekerti. Terus yang B ada muatan kewilayahan, C muatan peminatan kejuruan, dan C1 ada dasar bidang keahlian. Pertama ada simulasi dan komunikasi digital, fisika dan kimia. Di C2 ada dasar program keahlian. Pertama itu ada gambar teknik, mekanika teknik, dan 3 dasar-dasar konstruksi bangunan, keempat dan teknik pengukuran tanah. C3 itu ada kompetensi keahlian. Pertama, ada konstruksi bangunan gedung, sistem utilitas bangunan gedung, perawatan gedung, estimasi biaya konstruksi sanitasi dan perawatan gedung, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kemudian ada juga di kompetensi keahlian konstruksi jalan, irigasi, dan jembatan. Nah, ini tuh termasuk ke dalam struktur kurikulum ya teman-teman. Selanjutnya itu sama seperti kita jelasin tadi. Nah, kemudian kita masuk ke website awal. Kita sudah membahas tentang spektrum keahlian SMK dan struktur kurikulum SMK. Dan yang ketiga, di dokumen pembelajaran itu selain adanya spektrum keahlian SMK dan struktur kurikulum SMK itu terdapat juga KI dan KD SMK. Nah, di sini di KI dan KD SMK itu terdapat bagian Verdijen Dikdasmenno 464 garis miring D.D5 garis miring KR garis miring 2018 tahun 2018, dan kedua itu ada muatan nasional, ketiga ada muatan kewilayahan, dan ada konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, konstruksi jalan, irigasi dan jembatan, bisnis konstruksi dan properti, desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik geomatika dan informasi geospasial, dan teknik pembangkit tenaga listrik. Jika ya teman-teman ingin mengetahui lebih dalam, silakan teman-teman bisa download di KI dan KD SMK ini, di download ini. Ada 10 bagian di dalam KI dan KD. Baik teman-teman, di bagian dokumen kurikulum SMK itu di bagian terakhir ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Di dalam pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK ini terdapat bagian ada materi umum dan materi pokok lengkap di sini. Teman-teman bisa download di sini untuk mengetahui lebih dalam materi umum dan materi pokok dalam pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, setelah itu
kita lanjut ke dokumen penilaian. Baik teman-teman, di bidang penilaian penjaminan mutu dan kurikulum ini ada komponen kedua, yaitu dokumen kurikulum SMK. Di dokumen kurikulum SMK ini terdapat dokumen penilaian yang terdapat bagian uji kompetensi keahlian, kemudian ujian nasional, kemudian ada ujian sekolah berstandar nasional, dan kemudian ujian paket kompetensi. Baik, teman-teman, kita bahas satu persatu lagi. Di bagian uji kompetensi keahlian ini ada pedoman UKK. Teman-teman bisa download di sini jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam ujian kompetensi keahlian di dalam pedoman UKK. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Di dalam pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian tahun pembelajaran 2018-2019, ini ada ini, teman-teman. Ada ada mekanisme pelaksanaan uji kompetensi keahliannya, ada uji kompetensi bersama dunia usaha, dunia industri, institusi pasangan, dan ada juga uji kompetensi lembaga sertifikasi profesi, jadwal uji kompetensi keahlian, dan masih banyak lainnya. Teman-teman bisa lihat di pedoman UKK di dokumen penilaian. Kita kembali ke awal, dan bagian kedua itu ada ujian nasional. Di ujian nasional ini terdapat pembahasan POS UN 2018 sampai 2019. Yang kedua itu ada kisi-kisi UN teori kejuruan, dan ketiga itu ada kisi-kisi UN bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan matematika. Teman-teman bisa download di sini di bagian ujian nasional. Nah, yang ketiga itu ada ujian sekolah berstandar nasional. Ada bagian di POS USBN 2018-2019, ada kisi-kisi USBN kurikulum 2006, ada kisi-kisi USBN kurikulum 2013. Dan yang terakhir dari dokumen penilaian itu ada ujian paket kompetensi. Nah, teman-teman, di dokumen penilaian ini teman-teman bisa lihat ada bagian uji kompetensi keahlian, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian paket kompetensi. Jika teman-teman ingin lebih dalam mengetahui bagian-bagian dari dokumen penilaian, teman-teman bisa download di sini. Terakhir, dari dokumen penilaian itu ada uji kompetensi keahlian, ada juga ujian nasional, ada juga ujian sekolah berstandar nasional, ada ujian paket kompetensi, dan terakhir di dokumen penilaian itu ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-rapor SMK. Di dalam sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-rapor SMK ini ada aplikasi e-rapor SMK versi 4.10 dan panduan ekspor SMK versi 4.10 dan panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada SMK, panduan penilaian pada SMK tahun belajar 2018-2019, perkembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi, dan selayang pandang pengembangan e-rapor. Nah, berhubung saya belum menjadi guru, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk mempelajari sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-rapor SMK. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke komponen ketiga dari
bidang penilaian penjaminan mutu dan kurikulum, dokumen kurikulum SMK. Komponen ketiganya itu ada peraturan-peraturan. Di dalam peraturan-peraturan itu ada standar nasional pendidikan SMK, dan ada abstraksi. Lampiran satunya itu ada tentang standar kompetensi lulusan, tentang standar isi, tentang standar proses pembelajaran, tentang standar penilaian pendidikan, dan tentang pendidik dan tenaga kependidikan, tentang standar sarana dan prasarana, tentang standar pengelolaan, dan tentang standar biaya operasi. Di sini, di dalam peraturan-peraturan, jika teman-teman ingin lebih tahu lebih mendalam di bagian standar nasional pendidikan SMK itu, teman-teman bisa download di sini. Terisi lengkap. Dan yang keempat, komponen keempat ada sosialisasi kurikulum. Di sini dokumen kurikulum SMK, komponen pertama dokumen pembelajaran, komponen kedua dokumen penilaian, dan komponen ketiga peraturan-peraturan, dan yang terakhir kita masuk ke sosialisasi kurikulum. Di sini ada sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada PPT, sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018. Ada juga resume sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018, panduan aplikasi Davodikdasmen versi 2018. Teman-teman bisa download di sini dan teman-teman bisa putar di sini sosialisasinya. Teman-teman, di sini saya akan membedah RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini saya akan membedah perbedaan antara RPP versi lama dan RPP versi baru. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang versi lama. Versi lama itu terdiri dari identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pembelajaran, alokasi waktu, kompetensi inti, KD, dan indikator pencapaian kompetensi, mata pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, teman-teman, kemudian RPP terbaru itu disederhanakan menjadi adanya antara lain identitas sekolah, mata pelajaran, kelas sama semester, materi submateri, tahun pembelajaran dan alokasi waktu, komponen inti, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Dan untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa buka di website psmk.kemendikbud.go.id. Terima kasih.